Tepuk tangan untuk Husni. Cek cek cek. Turun bu, mari lah. Jadi sahabat Husni, ini gimana ceritanya kok sampean bisa dapet jodoh orang Surabaya? Awal kisahnya bagaimana? Awal kisahnya saya itu pernah di Gunung Ranca itu ada majelis. Ya, saya itu pun pernah kerja di Surabaya 1 tahun, dan saya itu punya teman saya itu punya teman kuliahnya kayak gitu. Jadi istri sampean itu temannya teman sampean? Iya. Oh ya. Kayak gitu. Nah, habis itu teman saya itu kan seneng sholawatan juga, Gus. Nah, habis itu teman saya itu video call kayak gitu. Habis itu teman saya itu mau kenalan sama saya gitu, Gus. Habis itu kenalan. Nah, saya pertama lihat istri saya itu langsung menyentuh ke hati, Gus. Jadi ini Husni Alakoh Surabaya punya teman laki-laki. Ya. Ketika acara di Gunung Ranca, sampean video call dengan teman laki-lakinya sampean. Ya. Dan di samping teman laki-laki ada istri sampean yang sekarang. Ya, Gus. Oh, dan pertama kali itu sampean lihat wajah istri sampean. Ya. Iya. Mungkin pertama kali melihat istri saya Lewat video call. ya, lewat video call Langsung cocok. langsung jatuh cinta, Gus. Ya. Saya minta mic lagi karena ini saya mau kasih ke istrinya yang hadir. Ini penting juga. Ada mic lagi nggak? Tolong diangkat. Mana ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kemudian bagaimana? Setelah video call pertama kali dengan istri, kemudian dengan istri saya itu saya minder karena setelah perkenalan itu katanya orang Surabaya. Yang jelas orang Surabaya itu nggak mau sama orang Madura. jadi sampean nggak pede, tak yakin ya karena Iya, nggak yakin kalau orang Surabaya itu mau sama orang Madura. Karena kalau menurut orang Surabaya, orang Madura itu keras, tapi hatinya kan baik. ya, jadi Husni ini nggak yakin, nggak pede karena si perempuan orang Surabaya, Husni orang Madura. Apalagi si Husni ini juga black white gitu ya. Jadi hitam putih ya. Sedini pote, selake, iya apa adanya ya. Tapi hatinya putih, Gus. Ya, kemudian bagaimana setelah video call? Ya, kemudian Selanjutnya kan habis dari Gunung Ranca itu kan ada majelis juga jadwal di Surabaya di Kemayoran. Saya coba janjian masih kayak gini harus lah. taruh bukan janjian pas ketemu, tapi setelah saya itu ke Surabaya pas janjian kan 1 bulan, nunggu dari Gunung Ranca itu ke Kemayoran itu kan 1 bulan, cuman pas waktu di sana itu tidak ketemu. Oh, jadi ketika ada Masih majelis atau fik di Kemayoran, rencana mau ta'arufan sama si perempuan karena cuma lewat video call melihatnya. Tapi ternyata ketika nyampe Surabaya enggak ketemu. Belum ketemu. Si perempuan ternyata alasan ya. Aslinya nggak mau ketemu sama Husni. Iya. Alasan kemana? Ke Probolinggo. Situbondo. Ke Situbondo, iya. Terus kemudian setelah itu Husni nggak menyerah ya? Belum menyerah. Akhirnya Pas keesokannya saya itu ke Surabaya lagi,
untuk ketemu ke teman yang laki-laki, dan kemudian yang istri saya itu ikut teman saya itu. Ketemuannya pas di kafe. Oh, jadi kebesokannya Ya. Husni punya teman laki-laki, si istri ikut teman laki-lakinya ketemu di kafe. Iya. Itu pertama kali ketemu, taruh. Iya betul. Ketemu. Dan bagaimana ketika melihat aslinya itu bagaimana? Lebih cantik dari video call. Iya Gus. Setelah ketemu di kafe itu pertama kali saya langsung ngomong, kira-kira kapan boleh ke rumahnya. Nah, saya ingin langsung ketemu sama orang tuanya saja, nggak mau pacaran sama kamu. Kayak gitu. Jadi ini merupakan laki-laki sejati. Ketika ketemu seorang perempuan cocok, langsung ngocak kasih bini lek untuk enter ke roman bet untuk minta ban karek sekolah. Itu luar biasa. Ya kemudian bagaimana Husni setelah ketemu sama istri saya itu, besoknya saya itu langsung janjian lagi ke rumahnya untuk ketemu sama orang tuanya. Pas dibilang ke orang tuanya sama istri itu langsung ditanya orang mana kayak gitu. Pas ngomong orang Madura mana? Madura Sampang. Mertua saya itu langsung kaget, langsung nggak mau kayak gitu pertamanya. Tapi itu sebelum ketemu sama saya, pas ketemu sama saya itu langsung mertua saya itu langsung senang. Iya. Pertama mertua saya itu langsung ngomong karena lucu sama manis. jadi kebetulan mertuanya sampean itu nggak suka sama orang Madura ya? Yang pertama Awalnya nggak suka, Awalnya. karena mungkin ada masalah Iya, sebelumnya. Tapi sebelumnya. setelah sampean datang langsung ke sana, melihat keluguan sampean, keseriusan sampean, langsung yakin orang tuanya ya. Iya Gus. Tapi waktu itu sampai saingan sama 4 cowok ya, 4 laki-laki. Ada 4 laki-laki Yang masuk. yang masuk ditolak terus. Dan semuanya orang kaya ya. Semua orang kaya Gus. Oh. Jadi ketika Husni ini masuk ke sepona sebini, ternyata sebini ini kan abon epentem pak orang laki. Sakapin orang Soki kapi, orang Bedek dan orang Surabaya semua. Tapi Husni dengan tulus mengatakan bagaimana? Saya memperkenalkan sama mertua saya itu gini bahwa saya itu memang orang desa yang di Sampang itu termasuk pedalaman, seperti itu ngomongnya. Dan saya juga ngasih tahu kalau saya itu nggak kerja, bukan pegawai, tapi cuman hadir di fokus di salah satu majelis pemuda berselawat atau taufik seperti itu. Tolong piknya kasih ke mbaknya. Berdiri. Cek. Ya, namanya siapa Mbak Sabian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fostia. Fostia. Iya. Fostia, keturunan Aceh ya. Iya, Jawa Aceh. Kenapa mbaknya ketika ketemu dengan Husni itu kok langsung ada keyakinan dalam hatinya? Karena apa? Karena yang pertama, saya waktu video call itu posisi Mas Husni lagi ikut majelis pemuda bersolawat. Jadi mbak tertarik karena Husni anak majelis gitu ya? Iya, betul sekali. Kenapa mbaknya yakin kalau anak majelis itu pasti orang baik gitu? Karena kalau dia sering ikut majelis bersolawat, sering bersolawat kan otomatis selalu ingat dengan Rasulullah. Dan kemudian kenapa mbak lebih memilih Husni daripada 4 laki-laki yang kaya itu? Padahal ini kan orang desa, orang Madura, kok lebih milih Husni gitu?
Karena Mas Husni itu jawaban dari istikharah saya. Dan apa yang dikatakan Husni kepada orang tuanya, Mbak? Pertama kali datang memperkenalkan diri. Kalau nama saya Husni, saya orang desa dari Sampang. Saya tidak bekerja, tapi saya ingin membawa anak ibu ke masa depan. Iya, oke. Ya, kemudian bagaimana Husni selanjutnya setelah istikharah? Pentran segini ada cak. Ditanya lagi Gus, ke istri saya itu ditanya kira-kira kapan saya itu bisa bawa keluarga saya untuk silaturahmi ke rumahnya, seperti itu Gus. Habis itu istri menjawab 1 minggu lagi boleh ke rumah, karena hasil istikharahnya yang 2 kali, yang ada di depan itu saya dengan istri saya, dan yang 4 orang yang ditolak itu ada di belakang, seperti itu Gus. Ini Husni di depan ya? Iya. Yang di belakang. Iya. Jadi akhirnya diterima ya. Alhamdulillah diterima. Dan kenapa orang tuanya mbaknya kok bisa nerima Husni yang orang Madura, orang desa gitu? Karena yang pertama saya menjelaskan kalau hasil istikharah saya seperti ini. Kemudian ketika Mas Husni datang ke rumah pertama kali itu juga sudah memperkenalkan bahwasanya saya aktif di Majelis Pemuda Bersolawat yang bernama At-Taufik, seperti itu. Awalnya keluarga saya tidak pernah tahu At-Taufik itu yang model kayak bagaimana, seperti itu kan. Nah, kemudian diperjelas lagi kalau sudah aktif di mana-mana untuk Majelis Pemuda Bersolawat. Akhirnya saya tunjukkan di YouTube, orang tua saya tertarik. Jadi saran mbaknya itu kalau cari jodoh bagi perempuan-perempuan harus cari anak majelis gitu ya. Kenapa, Mbak? Karena begini, kalau harta bisa dicari bareng. Tapi kalau pemuda yang sudah suka dengan sholawat, itu sangat jarang ditemukan, Gus, seperti itu. Luar biasa ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Husni, tepuk tangan untuk Husni dan mbaknya. Luar biasa. Ini menjadi pengalaman bagi kita. Yang pertama bahwa apa? Seorang laki-laki yang berani untuk serius adalah laki-laki yang berani untuk meminang si perempuan langsung pentah de kasere sempona. Karena saung guna yang sepon Husni ini kita seneng garing Madura. Tapi karena datang bismillah dengan niat tulus tanpa pacaran, cuma lebat video call sebentar, niat tulus ikhlas, maka akhirnya teremah bentuk jodoh. Begitupun kalau ingin cari pasangan atau jodoh dekat bagian bini atau bagian ibu sekali anak bini, carilah anak majelis. Karena apa? Majelis ini senang salawat, anak majelis pasti soleh soleha, dan insya Allah semak dekat Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin ya mujibas sailin. Nah, jadi ini merupakan kisah singkat dari Husni. Gak ada pacaran, cuma ta'arufan, langsung minta karing sepona. Secara akal dia tak terima. Karena apa? Berempat reng laki semasuk, dan itu pun bukan orang biasa. Ada yang mantan anaknya wali kota Surabaya yang masuk nih. Lihat ternyata si terima ini tepak kan orang telampuh, tepak orang telampuh. Tapi si perempuannya ini memilih Husni karena apa? Karena Husni khidmah di majelis, menjadi anak majelis, dan istiqomah hadir di majelis. Maka insya Allah kita semua ketika istiqomah hadir ke majelis akan ada punya nilai plus, nilai yang luar biasa. Insya Allah ini jadi modal bagi kita semua untuk jadi orang yang soleh bersoleha. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.